Berarti Anda ingin menipu saya. Di lorong rutan ini Anda ingin jadikan sebagai bagian daripada ruang sidang. Sidang perkara pidana nomor 221 atas nama terdakwa Muhammad Rizik dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang kemarin dibuka oleh hakim, ditutup oleh hakim. Saya sampaikan kepada hakim. Selesai. Mau berapa kali? Penuntut umum memanggil terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Shihab untuk hadir di persidangan. Tidak pengacara? Ya, sampaikan ke hakim. Saya tidak akan pernah menghadiri sidang online. Ya, terima kasih. Mau beda yang dengan yang lain, tapi ini tidak, tapi ini ada Napoleon, ada kemudian juga Joko Chandra. Apa bedanya dengan justru yang dihadirkan Habib Rizik ini, yang justru kasusnya sendiri dengan kerumunan ini adalah suatu tindakan diskriminasi terhadap hukum. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau seandainya terdakwa Habib Rizik itu tidak mau, itu akan mengacu kepada lex generalisnya, ya, itu mengacu kepada KUHP dan turunan-turunannya. Halnya ya, ada 3 hal ya, tidak sesuai dengan kewenangannya, batal demi hukum, atau dapat dibatalkan. Karena apa? Tidak sesuai identitasnya, atau dakwaan jaksa tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap. Itu di 156. Jadi tidak ada hak-hak dari terdakwa untuk mendapatkan hak hukumnya. Saya harapkan kami minta Maaf majelis hakim, kalau mau dipaksakan sidang online, saya menyatakan diri tidak mengikuti sidang. Sidang sama tembok. Saya akan keluar dari ruang ini dan saya tidak akan mengikuti sidang. Saya mohon maaf. rejim ini akan berganti. Dalam pelaksanaan sidang ini sebanyak 1.800 petugas gabungan dari TNI Polri hingga Brimob dikerahkan untuk menjaga keamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain untuk memastikan proses persidangan berjalan lancar, banyaknya petugas yang dikerahkan juga untuk menegakkan protokol kesehatan. Simpatisan Rizik Shihab yang berkumpul di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditangkap karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Kumpulan simpatisan ini awalnya berkumpul di sekitar taman yang tak jauh dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Polisi kemudian secara persuasif membubarkan kerumunan simpatisan yang berada di area taman. Tetapi sejumlah simpatisan memilih bertahan di sebuah pos yang tak jauh dari lokasi. Polisi kemudian mengambil tindakan tegas dengan membubarkan kerumunan. 11 orang simpatisan kemudian diamankan dan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk dites swab. Ricuh di luar tak kalah dengan di ruang persidangan. Habib Rizik yang hadir secara virtual dari kantor Barreskrim Polri protes karena hakim menolaknya hadir langsung. Sidang kemarin dibuka oleh hakim, ditutup oleh hakim. Saya sampaikan kepada hakim. Selesai. Mau berapa kali? Majelis melalui penasihat. Sudah, kalau mau tanya pengacara anak ini ada acara apa nih? Ini bersama apa nih? Ini siapa? Jaksa. Ini kemana apa? Ini adalah merupakan rangkaian dari aktivitas yang menghubungkan kesalahan. Saya menolak sidang pandai. Saya dipaksa begini. Sidang yang lalu saya sudah sampai akhir bersama jaksa, lanjutkan saya sidang sampai vonis, nampak saya tidak mau, bukan menghadiri sidang, saya siap mengikuti sidang offline. Setelah melalui drama penolakan mengikuti sidang secara online, Rizik Shihab akhirnya bersedia mendengarkan JPU membacakan dakwaan secara online dari ruang sidang Mabes Polri. Satu, hak saya dilindungi undang-undang. Dari KUHP, kedua, lalu alasannya bicara tentang Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung, karena ada dua. Saya tidak mengulangi, gitu. Maksud kami, kami sampaikan ke hakim. Sidang kemarin dibuka oleh hakim, ditutup oleh hakim. Saya sampaikan kepada hakim. Selesai. Mau berapa kali? Ketika sidang kemarin hari Selasa, ada satu poin yang kita sampaikan keberatan kita untuk terdakwa ini tidak bisa hadir secara sidang secara sebagaimana mestinya secara langsung. Tetap muka, Salah satu poinnya adalah kekhawatiran kita di mana terdakwa ini bukan pada tempatnya yang memang melanggar daripada undang-undang.
Oke. Karena terdakwa itu harus dihadirkan, dan Perma nomor 4 tahun 2020 itu tidak bisa mengalahkan undang-undang. Sekarang kalau di dalam perkara pidana yang secara online, secara hakikat itu sebenarnya adalah ada hadirnya terdakwa. Hanya tempat dari terdakwa itu tidak di ruang sidang. Ya, pertama memang prinsipnya si terdakwa harus dihadirkan di ruang sidang, yaitu perintah KUHAP. Tapi karena situasi pandemi, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 4. Ya, jadi aturannya sekarang adalah Perma, jangan dipertentangkan Perma dengan KUHAP. Dan itu adalah pengaturan situasi pandemi. Ya, kalau nggak pandemi, ya berlakulah KUHAP. Nah, yang penting hak-hak terdakwa itu diantaranya adalah mengajukan keberatan untuk memahami dakwaan, dan kemudian juga nanti pembelaan di samping hak-hak lainnya untuk menjangkau keterangan saksi. Baik, penuntut umum sudah siap ya? Rekam apa? Rekam apa? Anda ini siapa? Rekam apa? Ini kan berarti Anda ingin menuduh saya di lorong rutan ini Anda ingin jadikan sebagai bagian daripada ruang sidang. Sidang perkara pidana nomor 221 atas nama terdakwa Muhammad Rizik dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tegaskan itu sekali lagi. Jangan tipu-tipu, jangan tipu-tipu. Kami tidak menipu. Oh, ini nipu namanya. Ini nipu. Sidang pembacaan dakwaan kasus kerumunan di Petamburan dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab sempat diwarnai aksi penolakan dari terdakwa. Rizik Syihab semula menolak mengikuti sidang secara online dan diminta dihadirkan langsung secara offline. Rizik sempat mempersilahkan majelis hakim untuk melanjutkan sidang bersama jaksa dan akan menerima hasilnya tetapi tidak mengikuti persidangan. Namun majelis hakim terus membujuk agar mengikuti sidang dan akhirnya Rizik Syihab bersedia mendengarkan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Agenda sidang hari ini adalah untuk terdakwa Muhammad Rizik Syihab, ya, minta terdakwanya untuk dihadirkan di Penuntut umum memanggil terdakwa Muhammad Rizik bin Syahid Hussein Syihab untuk hadir di persidangan. Laporkan ke hakim. Saya bukan tidak bersedia di sidang. Saya tidak bersedia di sidang secara online. Kami minta saudara terdakwa Muhammad Rizik Syihab untuk hadir di persidangan. Pengacara, ya, sampaikan ke hakim. Ya, tidak akan pernah menghadiri sidang online. Ya, terima kasih. Yang akhirnya ketika itu hakim menyuruh kita judicial review. Loh, judicial review itu perlu waktu sampai 8 bulan, mungkin lebih. Salah satu poin yang kita khawatirkan ketika itu terjadinya intimidasi, terjadinya intervensi terhadap jalannya persidangan, dan itu yang kita khawatirkan terjadi ketika selesai Habib Rizik diintimidasi untuk dipaksa melaksanakan daripada sidang online-nya, dan itu Habib Rizik sudah jelas suaranya marah-marah sampai layar itu mati. Nah, ini yang kita khawatirkan terjadi, dan hari ini terjadi lagi. Bahwa sejak dikeluarkan Perma nomor 4 tahun 2020, peradilan pidana di seluruh Indonesia itu berjalan. Khususnya kalau kita lihat data di Pengadilan Jakarta Timur, saya kira puluhan perkara pidana yang diperiksa secara online. Ya, jadi bukan perkara Habib Rizik ini aja yang baru online, banyak saya kira, ya. Apalagi di pengadilan-pengadilan yang lain. Jadi acaranya sekarang sesuai KUHAP adalah pembacaan dakwaan. Nah, kalau pembacaan dakwaan nanti jaksa penuntut diperintahkan kalau terdakwa tidak mengerti. Soal terdakwa bertingkah laku, tidak mau menjawab, kemudian jawab, itu ada di aturan di KUHAP pasal 175, 176, 177. Bahkan terdakwa jangankan misalkan dikeluarkan oleh hakim pun bisa kalau bertingkah laku tidak layak dalam persidangan. Itu KUHAP tegas mengaturnya. Jadi sekarang hak-hak terdakwa tidak akan hilang. Nanti silahkan terdakwa menyampaikan keberatan bahwa dakwaan jaksa misalnya. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Rizik Syihab menghasut masyarakat untuk hadir dalam peringatan Maulid Nabi bersama dengan acara pernikahan putrinya di Petamburan. Sidang pembacaan dakwaan kasus kerumunan di Petamburan dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab sempat diwarnai aksi penolakan dari terdakwa. Rizik Syihab semula menolak mengikuti sidang secara online dan diminta dihadirkan langsung secara offline. Rizik sempat mempersilahkan majelis hakim untuk melanjutkan sidang bersama jaksa dan akan menerima hasilnya tetapi tidak mengikuti persidangan. Namun majelis hakim terus membujuk agar mengikuti sidang dan akhirnya Rizik Syihab bersedia mendengarkan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum.
Tapi permintaan jaksa ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa. Kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Mau beda yang dengan yang lain, tapi ini tidak, tapi ini ada Napoleon, ada kemudian juga Joko Chandra. Apa bedanya dengan justru yang dihadirkan Habib Rizik ini, yang justru kasusnya sendiri dengan kerumunan ini adalah suatu tindakan diskriminasi terhadap hukum. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau seandainya terdakwa Habib Rizik itu tidak mau, itu akan mengacu kepada lex generalisnya, ya, itu mengacu kepada KUHP dan turunan-turunannya. Halnya ya, ada 3 hal ya, tidak sesuai dengan kewenangannya, batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Karena apa? Tidak sesuai identitasnya atau dakwaan jaksa tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap. Itu di 156. Ini karena ini adalah tempatnya Habib untuk memperoleh keadilan, makanya itu ikutilah dengan baik proses persidangan ini. Apabila Habib tidak mau mengikuti persidangan ini, maka merugikan Habib sendiri, bukan menguntungkan, karena sidang tetap jalan. Meskipun Habib tidak ada di persidangan, sidang tetap jalan, itu adalah perintah KUHP. Jadi yang rugi adalah Habib sendiri. Padahal kesempatan Habib untuk melakukan pembelaan diri di sini. Apa yang dibacakan oleh jaksa nanti Habib tidak mendengar. Itu bisa tetap bisa jalan persidangan meskipun Habib berada di luar di situ. Petugas atau pihak yang bertanggung jawab untuk menghadirkan terdakwa di persidangan itu adalah jaksa penuntut umum. Sedangkan hakim itu menjaga ketertiban persidangan. Jadi sekali hak terdakwa yang pertama adalah memahami dakwaan, yang kedua kalau ada keberatan atau eksepsi silakan ajukan eksepsi. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Rizik Syihab menghasut masyarakat untuk hadir dalam peringatan Maulid Nabi bersamaan dengan acara pernikahan putrinya di Petamburan. Jaksa juga menyatakan Rizik Syihab tidak menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sepulang dari Arab Saudi pada tanggal 10 November 2021. Bahwa puncak pelaksanaan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri kurang lebih 5.000 orang, terdakwa bersama Ahmad Sabri Lubis, Haris Ubaidillah, Maman Suryadi, Idrus, dan Ali Alwi Alatas tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan dan juga tidak mengindahkan himbauan Kapolres Metro Jakarta Pusat termasuk surat pemberitahuan dari Wali Kota Jakarta Pusat. Akan tetapi tamu yang menghadiri kegiatan tersebut berkumpul, berkerumun, dan memadati sepanjang jalan umum di Jalan KS Tubun dan Jalan Petamburan. Kehadiran ribuan masyarakat tersebut menimbulkan desak-desakan dan tidak ada himbauan atau peringatan melalui pengeras suara dari panitia atau dari terdakwa agar masyarakat yang hadir mematuhi dan menaati protokol kesehatan atau tidak melakukan kerumunan. Dalam pandemi dan kita sudah sampaikan berbagai macam argumen yang betul-betul terjadi pada sidang-sidangnya, kemudian juga terjadi realita yang ada itu kita sudah sampaikan. Akan tetapi berkali-kali kita sudah sampaikan hakim menolak, dan pada itu hak daripada terdakwa dan kita sebagai kliennya menjaga hak-hak daripada terdakwa untuk hak-haknya ini dijalankan. Kalau terdakwanya tidak mau datang menghadiri persidangan, itu bisa dipaksa untuk menghadiri sidang karena pada prinsipnya terdakwa itu bukan in absentia. Kalau misalnya pemaksaan itu bukan berarti melanggar undang-undang karena memang kewenangannya penuntut umum untuk menghadirkan, karena itu perintah dari majelis kepada penuntut umum. Hakim majelis hakim, terutama hakim ketua, mengusahakan sedemikian rupa, itu bahasa KUHP, supaya dihadirnya terdakwa. Tapi kalau terdakwa tetap tidak mau, yang rugi adalah terdakwa. Dia tidak bisa menggunakan hak tadi, tidak bisa mengajukan eksepsi, tidak bisa menyangkal keterangan saksi-saksi. Kan pentingnya terdakwa itu adalah dia ajas praduga tak bersalah. Terdakwa ini kan dianggap tidak bersalah, silahkan hak ajasinya disampaikan nanti. Ketika saksi-saksi memberi keterangan, terdakwa menyampaikan. Kalau terdakwa tidak hadir, ya, kemudian menyerahkan besar kepada hakim, ya saya kira yang rugi terdakwa sendiri. Jadi benar tadi ketua majelis mengatakan yang rugi ada terdakwa karena sidang akan berjalan terus, ya.